Bab 80. Hari ini spesial, entah spesial untuk kebahagiaan atau untuk kesedihan. Meski begitu aku masih semangat untuk membuatkan mereka makanan untuk makan siang nanti. Aku membuat beberapa makanan yang mengantarkan mereka nantinya. "Kamu buat apa, Nak?" tanya ibu tiba-tiba masuk dan memperhatikanku. Mencoba tersenyum. "Aku membuatkan Dante dan Zafon makan siang, Bu. Ibu tidak pergi check up?" tanyaku. Dia menggeleng malah mendekatiku. Aku berusaha menghindarinya. Entah benar atau salah dengan apa yang aku pikirkan sekarang. Ibu menatapku dengan tatapan sedihnya. Tentu saja, tidak menjadi rahasia lagi. Zafon tidak menyukaiku, membenciku. Tentu saja ibu mengetahui hal itu. "Sabar, Nak. Dia hanyalah sedikit terguncang saja. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Kamu tenangkan saja dirimu untuk tetap sabar. Semuanya pasti berakhir dengan baik. Percaya rencana Tuhan itu yang terbaik," ujar ibu menenangkanku. Aku menahan tangisku, mengangguk menanggapi ucapan ibu. Padahal dalam hati, aku sudah hampir berteriak dengan segala ketidakadilan dan ketidakberdayaan ini. Rasanya sakit, bak teriris sembilu. Tidak ada yang tahu persis bagaimana rasanya. Hanya aku. Tuhan memberikan bagian paling pedihnya. Terima kasih Tuhan. Aku menjadi lebih kuat dengan segala kesakitan ini. Jangan jadikan ini sebagai alasanmu untuk menyerah. Masih banyak alasan untukmu bisa bertahan, Nak. Sabar adalah kunci kebahagiaan. Kamu pasti akan mendapatkannya, ucap ibu lagi, menepuk bahuku beberapa kali dan keluar dari dapur ini. Sabar adalah kunci kebahagiaan. Mau sampai kapan lagi aku harus bersabar? Bersabar dan bersabar untuk sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku juga manusia. Aku butuh istirahat. Aku lelah. Kapan aku bisa bahagia? Tanyaku pada sepi. Tangisku pecah. Tidak ada alasan bagiku untuk menahannya. Bahkan aku tidak mampu menyeka air mata ini. Mengalir begitu saja, dan entah mungkin sebagai penambah rasa masakanku kali ini. Aku tidak dibiarkan bahagia sedikit aja. Kebahagiaan yang aku cari masih jauh dari kata sebentar lagi. Nyatanya aku masih memulai, bukan pada proses ujung. Hidupku masih semu dari kata bahagia. Tuhan, aku tidak tahan. Aku menahan rasa sesak di dadaku. Nyatanya sesusah ini menjadi orang yang tegar. Menyoraki kesakitan di tempat yang sepi adalah pilihan yang bagus, bukan berarti menjadi pilihan yang tepat. Sepanjang perjalanan aku melamun, memeluk bekal makan siang yang sudah aku siapkan untuk mereka dengan sepenuh hati, dibumbui oleh tangis. "Bu, sudah sampai." Aku dikejutkan olehnya. Aku langsung keluar dari mobil, menatap gedung besar ini. Lihatlah, kesuksesan Dante ada pada gedung ini. Banyak harapan yang ada di sini. Dia harus bekerja keras untuk banyak orang. Sekarang pasti pria itu sedang terguncang, masih bingung memilih mana yang terbaik. Sedangkan keadaannya, dia sama sekali tidak bisa memilih salah satu. Terus aja menunduk, aku tidak berani mengangkat pandanganku sepanjang melewati lobi. Aku merasa terasingkan, sampai masuk ke dalam lift pun, aku seperti terasingkan. Apa ini? Kenapa begitu meyakinkan? Tidak ada satupun yang harus aku banggakan dariku. Aku tidak menemukan ada sekretaris Dante yang menjaga di depan. Aku memutuskan untuk langsung masuk. Tapi sama seperti tadi pagi, baru saja aku akan membuka pintu, pertanyaan itu kembali terdengar menyusup. Bahkan mengungkit masa lalu. Aku mengurungkan niatku untuk masuk, masih mau mendengar percakapan menyakitkan mereka dari balik pintu ini. "Papa?" beo Zafon. "Papa kenal Tante Danita?" tanya Zafon. Siapa yang mengenalkan Danita padanya? Apa mungkin orang tua Dante juga mau menyatukan mereka kembali? "Siapa yang kasih tahu Zafon?" Suara Dante masih terdengar tenang. Apakah benar dia setenang perasaannya sekarang? Sedangkan aku sama sekali tidak seperti itu. Kenapa begitu sulit bagiku untuk mengerti hal ini? Padahal hanya pertanyaan anak kecil pada orang tuanya saja. Kemarin waktu papa sama mama pergi buat adik, Zafon ketemu sama nenek dan kakek.
Katanya itu Grandma dan Grandpa Javon. Mereka juga yang bilang kalau Mama tidak seharusnya tinggal dengan kita berdua. Mama seharusnya tidak menikah dengan Papa. Papa seharusnya nikah dengan Tante Danita. Grandma juga sudah kasih Javon fotonya. Cantik kok, Pak, ujar Javon terdengar begitu menyakitkan. Tidak, dia tidak tahu apapun. Dia masih anak polosku selamanya. Please, Ana, tenangkan dirimu. Aku mengelus perutku. Aku tidak boleh egois. Aku harus memikirkan dua anakku yang belum lahir ke dunia ini. Mereka berdua harus hidup dengan tenang, jangan sepertiku dan Javon dulu, dihantui oleh rasa takut akibat cacian orang lain. Berusaha tegar pun rasanya percuma. Sejatinya manusia selemah itu. Kok Javon bilang gitu? Javon kan tahu kalau Papa cinta Mama. Jangan gitu dong sayang. Jangan bebani pikiran Papa sayang. Papa tidak bisa memilih salah satu. Papa sayang kalian berdua. Suara Dante terdengar sumbang. Sayangnya aku tidak bisa melihat bagaimana mereka sekarang. Bagaimana cara Dante pada putranya saat ini. Kalau memang Papa cinta Mama, kenapa Javon terlahir sebagai anak haram? Tanya Javon. Tidak, aku tidak bisa menahan tangisku. Aku menggenggam erat engsel pintu. Tuhan, sampai kapan ini berlanjut? Aku ingin mengakhiri semuanya secepatnya. Sayang, Papa tidak mau kamu sakit hati mendengar ucapan Papa. Tapi please, bisakah kamu bersikap sedikit dewasa? Mama sedang hamil. Dia tidak boleh stres. Javon harus sayang Mama. Dia yang ngelahirin Javon. Jangan buat Mama sedih terus setiap hari. Kamu tidak seharusnya seperti ini pada Mama, nak. Kalian adalah tanggung jawab Papa, termasuk adik-adik kamu yang belum lahir. Papa tahu ini belum saatnya Papa bilang seperti ini. Tapi Papa harus mengatakannya supaya kamu tidak salah paham. Please, bisakah kamu tidak membuat Mama sedih lagi? Papa mohon. Kenapa Javon harus sayang Mama? Tanya Javon. Apa ini? Javon menanyakan hal ini. Kenapa dia harus menyayangiku? Aku yang melahirkannya. Aku yang melakukan semuanya untuknya. Aku yang menjaganya ketika masih di dalam kandungan. Aku melakukan segala hal agar dia bisa hidup bahagia denganku. Aku bahkan menjadi mama dan papa untuknya sebelum bertemu dengan Dante. Apakah ada alasan lain bagi Javon untuk menanyakan hal ini? Javon, ceklek, stop. Untung aja aku masuk. Dante hendak melakukan tindakan kasar pada putranya. Dia sudah mengangkat tangannya. Sedikit lagi, dia akan melakukan tindakan kasar sama seperti apa yang dia lakukan padaku dulu. Sedangkan Javon sudah menunduk ketakutan. Tidak, dia tidak boleh melakukan itu. Javon tidak akan sanggup menerima rasa sakit itu. Batin dan raga terluka tak terbentuk. Dante mematung melihatku. Aku berusaha tersenyum meski susah. Air mata ini sudah menyuarakan semuanya. Kamu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kakiku lemas mendekati mereka, menaruh bekal itu di atas meja Dante. Aku mendekati Javon, memeluk putraku dengan tangis. Dia memelukku untuk pertama kalinya setelah masalah ini. Rasanya sangatlah menyenangkan. Aku bahagia lebih dari definisi yang sebenarnya. Kamu tidak seharusnya menorehkan luka padanya seperti yang kamu lakukan padaku dulu, Dante. Dia masih kecil, jangan lukai putraku, ujarku menatapnya. Kamu mendengar semuanya? Tanya Dante. Dengan berat hati, aku mengangguk. Aku paham, jadi jangan marahi putraku. Jangan buat dia sakit hati. Itu adalah janjimu, tolong tepati, bahagiakan dia, ujarku. Tapi dia meminta agar Aku paham, aku mendengarnya. Aku akan lakukan perlahan. Meski sakit mau bagaimana lagi, hidupku memang tidak sebahagia itu sejak awal, ujarku menyela ucapannya. Kamu tidak mengerti perasaanku, Ana. Dante keluar dari ruangannya, meninggalkanku sendirian dengan Javon. Aku memeluk Javon erat, mencoba meresapi rasa pelukan ini untuk terakhir kalinya. Sebelum aku benar-benar akan mewujudkan permintaan yang paling berat dalam hidupku, pergi darinya untuk ketenangannya, hanya sementara. Mama, tahu Tante Danita kan? Tanya Javon lagi. Aku mengangguk berat. Tahu nak, dia teman papa, ujarku.
Aku tentu tidak mengatakan kalau Danita adalah mantan istri Dante. Tante Danita cantik. Zafon boleh manggil dia dengan sebutan mama. Soalnya Grandma bilang kalau Zafon harus melakukan itu kalau mau bahagia, ujarnya polos. Berat. Tentu nak, Grandma sangat menyayangimu sepertinya. Sampai harus mencarikan mama baru untukmu, gumamku menyakitkan. Sesak, aku tidak bisa menahan rasa sakit ini. Kebahagiaan sepertinya hanyalah sebuah konspirasi bagiku. Kebahagiaan ambius putraku. Dan nyatanya aku tidak bisa mencetak rasa itu untuknya. Mama gak tidur dengan Zafon kan? Tanya Zafon memastikan. Bukankah ini seperti biasanya? Sekarang anakku sendiri enggan tidur bersamaku. Tentu nak, mama hanya memasukkan bajumu saja. Setelah itu mama keluar dan tidur di kamar sebelah. Jawabku tersenyum padanya. Aku menyibukkan diriku dengan memasukkan satu persatu baju Zafon, berusaha menghilangkan perasaan itu. Tidak lama aku melihat Zafon tertidur. Aku melepas beberapa baju yang belum aku masukkan, lebih memilih mendekatinya yang sedang terlelap. Tanganku gemetar saat hendak meraih wajah polosnya. Nak, mama sayang sama Zafon. Mama tidak mau nyakitin Zafon. Sakit memang berpisah untuk kesekian kalinya. Tapi sayang, dek. Aku langsung bangun melanjutkan kegiatanku sebelumnya. Memasukkan sisa pakaian yang belum dimasukkan. Dante memelukku dari belakang. Pelukan yang hangat ini entah kapan lagi aku bisa mendapatkannya. Kamu tidur di sini saja malam ini ya. Zafon juga sudah tidur. Dia tidak akan marah padamu, pinta Dante. Aku mengangguk. Untuk terakhir kalinya dan entah kapan lagi. Aku sayang kalian, jangan pernah tinggalkan aku sendiri, bisik Dante mengelus perutku sayang. Seakan ingin berteriak dalam hati kalau sebentar lagi aku akan membuatnya sakit, meninggalkannya untuk kebaikan semua orang. Jangan sembunyikan apapun dariku sayang, aku benci orang yang seperti itu, bisiknya lagi. Iya Dante, bencilah aku, cintai dan sayangi putramu untuk sementara waktu sampai keadaan memungkinkan. Benci aku sepuasmu. Karena benci dan cinta terpisah oleh jarak yang begitu tipis. Dengan hati-hati, aku melepas tangan Dante yang melingkari pinggangku. Meski di tengah ada Zafon, tapi tangannya bisa menjangkauku juga. Aku buru-buru mengambil selembar kertas dari atas meja Dante, menulis kata-kata terakhir untuk mereka berdua. Setidaknya aku meninggalkan jejak. Dear Dante culunku, mungkin tidak ada kata selain cinta yang bisa aku ukir untukmu. Terlalu banyak kasih sayang yang kamu berikan. Sampai rasanya bersyukur saja tidaklah cukup. Ingatlah kamu tentang perjuangan kita dulu. Terpisah bertahun-tahun dengan perasaan yang terluka hebat. Bersatu lagi mengikat janji saling menyayangi, mencintai dan melengkapi. Kita punya seorang putra yang sudah tumbuh besar. Bahkan sudah seperti dirimu, matanya, bibirnya, dagunya. Zafon adalah versi kecilmu. Kita dikaruniai 2 anak lagi. Sayangnya mereka masih dalam lindunganku. Kita berjanji untuk sama-sama membesarkan mereka. Tapi takdir Tuhan memang tidak semudah itu. Sayangku, ternyata tidak semudah itu hidup bahagia bersamaku. Berpisah berkali-kali, aku pikir Tuhan lelah. Nyatanya belum sama sekali. Putra kita menginginkan perpisahan kita. Tapi ketahuilah, kedua anakmu yang ada di kandunganku ini masih membutuhkan sosok papanya. Aku tidak memaksamu untuk memilih. Hanya saja sepertinya lebih baik akulah yang pergi. Berpisah sekali lagi tidak masalah kan? Bahkan sekarang Zafon sudah mengenal sosok Danita. Tidak apa bagiku kalau misalnya perempuan itu lebih membuat Zafon bahagia. Tapi ingat sayang, aku sangatlah tidak suka diduakan. Pahami itu selama aku pergi. Tolong jangan cari aku senantiasa ada di sekitarmu. Jaga putra kita, juga cinta kita. Aku akan menjaga kedua anak kita. Aku mencintaimu culunku. Aku akan kembali ketika keadaan membaik. Love you always. Kertas yang berisi kata perpisahan ini sudah hampir basah semua. Tersendat-sendat aku melipat kertas ini dan menaruhnya rapi. Melihat mereka berdua yang terlihat lelap, aku senang. Setidaknya tidak ada tangis yang menyertai kepergianku.
mengambil jaket Dante dan beberapa lembar uang Dante. Aku pikir Dante tidak akan keberatan kalau aku mengambil beberapa uangnya. Ini yang terbaik Dante, temuilah aku ketika semuanya membaik, ketika semuanya menerimaku kembali. Aku mengecup Dante dan Zafon bergantian, berat bagiku melakukan ini. Aku pergi, jaga diri kalian.